Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ismail, dosen program studi hukum. Di saat ini saya akan memberikan materi dalam mata kuliah etika dan profesi hukum. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan kode etik dalam penegakan hukum. Tetapi secara garis besar saya perlu sampaikan bahwa dalam proses penegakan hukum nasional itu membutuhkan sebuah tanggung jawab secara etika dan moral bagi manusia. Nah, secara umum manusia itu merupakan makhluk sosial yang diperlengkapi dengan akal pikiran yang paling sempurna. Sudah tentu dalam penerapan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara yang bertugas dalam rangka penegakan hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka bagaimana dia memaknai etik itu adalah sebuah tanggung jawab sosial dalam rangka memperbaiki citra diri dia sebagai manusia. Maka secara norma yang ditetapkan oleh Tuhan, hukum positif itu merupakan sebuah norma buatan tangan manusia. Terlepas daripada itu, manusia juga punya kekurangan, sehingga acap kali kejahatan itu terjadi karena ketidakjelihan dia sebagai manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dia. Sehingga terjadilah sebuah persoalan berkaitan dengan kode etik dia, sehingga pada prinsipnya kita tetap menjaga proses penegakan hukum dalam kerangka hukum nasional, sehingga ini dijadikan sebagai norma, sebagai petunjuk yang kemudian berhubungan dengan penerapan undang-undang. Nah, maka bicara tentang penegakan sistem hukum nasional ini ada didasarkan kepada beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai konstitusi. Maka sumber hukum formilnya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu dia berbunyi bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Saya kira pada pasal 18 ayat 2 ini dia merupakan satu pengakuan dan sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ini masyarakat yang sudah terbentuk jauh sebelum negara ini dia merdeka. Maka dalam proses penegakan hukum dia membutuhkan sebuah pengakuan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan asas equality before, artinya kesamaan di hadapan hukum itu penting untuk menjadi sebuah ukuran dalam proses penegakan hukum, sehingga betul-betul sistem peradilan yang ada di negara ini menegakkan hukum dan keadilan yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi tersebut. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan sebagai gambaran umum, paling tidak menjadi ukuran bahwa etik itu perlu dibangun dalam rangka membentuk norma buat pikiran manusia itu penting untuk menjaga sebuah penerapan hukum yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Oke, selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Luar biasa, apa kabar? Baik ya. Mahasiswa hukum itu harus semangat dan harus menampilkan satu profesionalisme supaya ke depan bisa berbakti bagi bangsa dan negara. Ya, itu adalah mahasiswa hukum. Sebelum masuk dalam proses pembelajaran, saya minta satu orang mahasiswa membawakan kita dalam doa. Doa itu penting ya. Dalam mata kuliah etika dan profesi hukum ini dia mengajarkan mahasiswa untuk beretika dan bermoral. Maka pentingnya doa itu sebagai jembatan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Silakan salah seorang mahasiswa membawa kita dalam doa. Baik teman-teman sekalian, selamat siang. Sebelum kita mulai rangkaian aktivitas perkuliahan kita di hari ini, selaku umat yang percaya Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran agama Katolik. Teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat berkumpul kesempatan ini untuk mengikuti perkuliahan di hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami ya Bapa, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan semoga ilmu pengetahuan yang kami terima di kesempatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami ke depannya sebagai profil lulusan sarjana hukum. Berkatlah juga
Bapak dosen yang memberikan materi kepada kami. Semoga beliau selalu dalam kasih kami Bapak. Ini doa singkat yang kami aturkan kiranya dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Saya akan masuk dalam materi untuk etika dan profesi hukum sebagai gambaran umum bahwa kembali lagi saya ingatkan dalam pertemuan ke-11 itu terbahas tentang kode etik profesi. Ingat bahwa dalam mata kuliah ini saya hanya mengingatkan mereview kembali untuk pertemuan ke-11 bahwa bagaimana mahasiswa itu dia mampu menjelaskan konsep hukum di tengah-tengah masyarakat itu dengan memiliki integritas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana saudara-saudara mahasiswa sebagai calon sarjana hukum dapat menerapkan ilmu hukum itu bukan atas dasar kepentingan kebutuhan masyarakat, tetapi menerapkan konsep ilmu hukum itu adalah membantu masyarakat guna mentransferkan ilmu pengetahuan secara komprehensif, tetapi juga adalah menjadi jembatan keadilan bagi masyarakat. Karena dalam mata kuliah etika dan profesi hukum ini, dia akan menjadi sebuah dasar dalam rangka membentuk intelektual mahasiswa sekaligus memperkuat integritas dalam rangka mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana hukum untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Itu penting. Nah, sebagai gambaran umum, maka bagaimana kode etik itu dia berfungsi ketika saudara-saudara mahasiswa telah memiliki pekerjaan, iya kan? Misalkan dalam kode etik itu dia mengatur secara umum kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim yang dia punya masing-masing kewenangan sudah diberikan oleh pemerintah negara, iya kan? Nah, kemudian bagaimana dia memaknai profesi itu sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab dia. Yang paling terakhir adalah kode etik seorang advokat. Itu. Iya kan? Di sini siapa yang berkeinginan untuk menjadi seorang advokat? Adakah di antara kalian yang berpingin untuk menjadi profesi sebagai seorang advokat? Silakan. Ada 4 orang ya? Iya. Mungkin sebelum saya masuk menjelaskan materi untuk pertemuan yang ke-12, saya ingin tanyakan, kenapa Anda ingin menjadi seorang advokat sebagai bagian daripada etika dan profesi hukum? Siapa yang bisa menyampaikan pikirannya? Silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mengapa saya nantinya sebagai profesi sarjana hukum ingin menjadi seorang advokat? Karena saya rasa bahwa profesi itu merupakan profesi yang mulia. Karena selain daripada mengemban atau mengimplementasikan berbagai penyelesaian masalah hukum, tapi juga memberikan atau sebagai penengah dari para institusi penegak hukum untuk bisa melihat bahwa penerapan hukum di masyarakat itu adil, seperti itu. Baik, mari kita berikan aplaus kepada dia ya. Saya kira ini adalah bukan sebuah jawaban saja. Saya memberikan apresiasi kepada Albertus Sipakdalam sebagai mahasiswa hukum. Argumentasi Anda itu akan memberikan sebuah bayangan ke depan. Ketika Anda sudah mempelajari dan memegang ilmu hukum itu dan akan memberikan sebuah kepastian bahwa Anda akan memiliki pekerjaan, iya kan? Maka pendapat saudara ingin menjadi pendampingan hukum kepada masyarakat. Saya kira seperti itu ya. Mari kita masuk dengan pertemuan saat ini, kode etik dalam penegakan hukum. Yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kode etik dalam penegakan hukum. Jadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia adalah merupakan negara hukum. Maka terbentuklah sebuah negara itu merupakan upaya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini, dan kemudian kita bisa lihat dari rentetan sejarah. Pendeklarasian Indonesia sebagai negara yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus secara terbuka di Rengas Dengklok oleh Presiden Insinyur Soekarno itu adalah sebuah upaya yang dilakukan profesional,
Itu karena kemerdekaan itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh para pejuang secara serentak yang mengorbankan jiwa, tenaga, air mata. Sehingga dalam konsep ini adalah kode etik dalam penegakan hukum. Kita keluar sedikit dan saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia itu disebut sebagai konsep negara hukum. Itu. Karena negara itu dia terbentuk ada 3 dasar penting yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama adalah unsur wilayahnya. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga ada pemerintahan. Maka dari 3 ini terbentuklah sebuah negara. Bagaimana negara itu dijadikan sebagai organisasi yang menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Sudah tentu sebagai warga negara ingin bertanya, bagaimana peran negara dalam melihat kebutuhan masyarakat? Siapa bisa menjawab? Silakan Nona. Nona nama siapa tuh? Melita. Ya, disilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya Pak, ada satu hal yang sangat konsep dan sangat dasar yang harusnya diperhatikan dalam hal ini. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, itu disitu menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, dari hal itu saja kita bisa melihat bahwa negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harusnya memperhatikan hal ini Pak. Sebelum nantinya mau bertanya, kira-kira tugas negara ini seperti apa, kira-kira negara ini harus memperlakukan apa, mari kita lihat dulu kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, para petinggi-petinggi yang nantinya dipercayakan untuk membawa negara ini harus memperhatikan hal itu, bukan memperhatikan hal individu, kelompok, partai, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan Indonesia mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru sampai reformasi, itu banyak sekali terjadi diskriminasi antar wilayah, antar masyarakat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, peran negara dalam hal ini mari kita lihat dulu sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya baik. Saya kira kita memberikan apresiasi kepada saudara mahasiswa ya atas nama Melita. Ini dia mencoba menyampaikan pikirannya dalam bentuk bagaimana menghubungkan konsep undang-undang, maka kita disebut sebagai negara hukum. Konstitusi itu, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dan bagaimana melihat peran masyarakat itu mengambil peran aktif dalam rangka menunjukkan bahwa memang untuk membangun pilar negara ini bukan saja membutuhkan elit politik atau pejabat saja, tetapi dia menjelaskan, mengungkapkan ini ada sebuah keterwakilan masyarakat yang berperan aktif di situ. Iya. Sehingga pasal 2 tadi dalam konstitusi itu, saya kira ini menjadi pegangan bagi saudara mahasiswa ya. Maka kita akan bahas secara tuntas berkaitan dengan kode etik penegakan hukum. Kita lihat di sini ada kode etik dalam penegakan hukum. Saya ada buat dalam slide itu, Anda bisa lihat. Kode etik dalam penegakan hukum ini, yang tadi saya bilang, Indonesia adalah negara hukum. Sudah tentu penyelenggaraan pemerintahan itu didasarkan pada konstitusi itu sebagai payung. Yang pertama adalah kita lihat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Masyarakat hukum adat ini kenapa saya menjadikan ini sebagai sebuah instrumen yang perlu kita diskusi secara bersama. Jauh sebelum negara Indonesia ini dia merdeka, masyarakat adat ini sudah ada. Iya kan? Itu berarti secara etika dan moral, kebudayaan nasional kita sudah membentuk kepribadian kita untuk menjadi manusia yang beradab. Sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu, peristiwa sejarah itu mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia telah merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada saat ini sudah berapa tahun? 78 ya. Dalam rangka melihat fenomenal proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Anda bisa lihat Tanimbar hari ini adalah merupakan salah satu kabupaten, dia termasuk dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang. Terdapat sumber daya alam yang sangat luar biasa, yaitu migas. Itu berarti bagaimana Anda bisa melihat berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat hukum adat. Maka saya menjadikan ini adalah sebagai isu penting supaya membuka pikiran kita. Bagaimana kita bisa melihat fenomena studi kasus hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendampingi masyarakat, misalkan
yang menjadi wilayah untuk pengolahan Impex Blok Marcella. Di situ ada Desa Lermatang, ada Lat Dalam, ada Bomaki. Sebagai desa penghasil, sudah tentu dalam pengolahannya negara akan berpatokan kepada pasal 33. Bagaimana ketika masyarakat hukum adat dia punya tanah itu, terjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat? Apakah Anda sebagai anak daerah membiarkan itu, ataukah Anda menawarkan untuk melakukan proses pendampingan hukum kepada masyarakat? Karena masyarakat kita awam kan? Yang kedua adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana kewenangan peradilan itu betul-betul dia sesuai dengan cita-cita konstitusi. Artinya, dalam proses penegakan hukum tidak terjadi transaksi, tidak terjadi suap, praktek barter perkara. Siapa di sini yang bisa menyampaikan kepada saya dalam tahapan perkembangannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia? Ada? Ada, Pak. Silakan. Ya, baik, berdasarkan kasus yang saya ketahui, Pak, ini bukan soal suap, melainkan soal tekanan dari atasan. Iya. Pada saat tahun kemarin kalau tidak salah itu lagi booming-boomingnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu. Pada saat itu kita lihat secara nyata bagaimana penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian itu namanya tercoreng sekali. Ada oknum-oknum yang sebenarnya mau untuk menerangkan hal itu, tapi atas dasar tekanan maka hal itu dihilangkan. Mulai dari bukti lah, mulai dari kesaksian di BAP dan sebagainya. Mohon itu gambaran. Iya. Mari kita berikan apresiasi ya, pujian kepada Melita. Ini adalah sebuah studi kasus yang terjadi. Terlibatnya institusi penegakan hukum dalam sebuah kasus. Iya kan? Brigadir. Ada beberapa kelompok itu. Polisi ya, Sambo, dan lain-lain. Anda bisa lihat bagaimana masyarakat bisa menilai prestasi dari institusi penegakan hukum. Dalam hal ini mereka saja terlibat dalam perbuatan pelanggaran hukum. Mestinya mereka menjadi pengayom kepada masyarakat. Ini penting menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi yang dalam hal ini kita merujuk kepada berbagai fakta hukum yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Misalkan yang tadi saya menghubungkan dengan pasal 18B itu, yang nantinya masyarakat hukum adat itu diberikan pendampingan. Nah, berkaitan dengan pasal 24 ayat 1, kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fakta hukumnya adalah masyarakat Lermatang itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk penetapan pembayaran lahan yang miliknya masyarakat hukum adat. Kan di sini ada yang berasal dari Desa Lermatang. Ini, Nyong nama siapa tuh? Almendo Rangkoli. Bagaimana Anda bisa melihat fakta hukum ini? Negara mengganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada Anda sebagai masyarakat desa itu dalam bentuk berapa ribu? 14.000 ya? Tidak salah? Iya. Mungkin bisa lebih juga. Bisa lebih? Iya. Ini adalah sebuah fakta yang terjadi. Dari bagaimana masyarakat itu bisa dihargai. Karena masyarakat ini merupakan dia struktur organisasi yang sudah terbentuk lama karena hukum kebiasaan mereka. Sudah tentu yang menjadi hak ulayat mereka harus dihargai oleh negara. Proses hukum yang mereka tempuh mulai dari pengadilan negeri, Somaki ya kan, meminta atas bagaimana negara menggantikan rugi atas lahan mereka, hak ulayat mereka yang nantinya dijadikan sebagai wilayah operasional perusahaan. Iya kan? Saya kira itu. Mari kita lihat tentang proses penegakan sistem hukum nasional. Ada dua ya. Yang pertama hukum kodrat adalah norma yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana norma yang ditetapkan oleh Tuhan? Yang tadi saya bilang, manusia itu adalah umat yang paling sempurna. Iya kan? Maka dia diberi akal pikiran. Maka itu dia punya etika itu akan terbentuk. Terbentuk lewat apa? Kita punya masyarakat hukum adat yang tadi saya bilang. Jauh sebelum negara memberlakukan hukum positif itu, kita sudah dibentuk etika dan norma itu dari hukum kebiasaan menjadi ukuran. Misalkan di Tanimbar ada hukum duan dan lolat. Itu. Yang kedua adalah hukum positif. Merupakan
norma buatan tangan manusia. Kita lihat tentang hukum kodrat. Hukum kodrat di sini ada beberapa pengertian ya yang saya ambil. Yang pertama adalah hukum kodrat merupakan hakikat hukum yang ditemukan dalam bentuk norma yang ditetapkan oleh kekuatan ketuhanan yang berasal dari diri manusia, luar diri manusia. Itu berarti Tuhan. Yang kedua adalah hukum kodrat meliputi dua hal penting. Yang pertama, hukum kodrat seadanya atau well design berupa gejala alam yang bersifat empiris. Kemudian hukum kodrat seharusnya well solens berupa gejala yang menguasai kodrat manusia dan kodrat hukum itu sendiri. Maka ada pikiran Thomas Aquinas, dia menjelaskan di situ bahwa hukum kodrat seharusnya berada di dalam diri pribadi manusia yang berfungsi sebagai aturan hidup dan dihayati melalui perbuatan. Ini penting dari apa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas itu. Artinya, yang berada di dalam diri manusia itu adalah yang berkaitan dengan etika kehidupan. Jauh sebelum dipraktekkan dalam hukum positif, kita sudah menjadikan itu sebagai pegangan yang disebut dengan hukum kebiasaan itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hukum adat. Misalkan, adat terjadi sidang adat. Terciptanya sendiri ada delik adat di situ. Apabila seseorang melakukan satu pelanggaran hukum, anak muda misalkan, Anda pacaran tapi ditemukan, maka dibawa ke dalam wilayah sidang adat. Itu adalah bagaimana etika dan norma itu dijadikan sebagai dasar dan ukuran untuk membentuk keteraturan dalam kehidupan manusia yang disebut dengan fungsi hukum itu sendiri. Nah, di sini saya ada buat dalam bentuk bagan ya, hukum positif. Yang pertama kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu penting sebagai ideologi yang terbuka bagi seluruh warga negara. Itu. Bagaimana peran Pancasila dalam mengontrol etik manusia, etik masyarakat. Karena sudah tertuang ke dalam 5 sila itu. Ini, yang pertama adalah nilai ketuhanan, berkaitan dengan moral dan religius. Agama itu adalah jembatan untuk bagaimana bisa menyelamatkan manusia dan mengembalikan rasa kepercayaan dia, yang menjadikan dasar dan tolak ukur sebagai umat yang percaya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, humanistik. Nilai kemanusiaan itu penting. Manusia punya daya rasa ada atau tidak? Punya kan? Sebagai orang hukum, satu ketika Anda bisa melihat seorang ibu ditindas oleh seorang institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Anda marah atau tidak? Itu yang disebut dengan Anda punya nilai kemanusiaan, itu dia berperan di situ sebagai mahasiswa hukum. Kalau dari nilai kemanusiaan itu dia turun, ada asas personal, individual liability. Ini penting. Individual kita harus kuat, asas personal kita memegang teguh, supaya ketika kita memiliki pekerjaan, kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita jalan lurus. Dua yang menjadi pegangan penting bagi kita saat ini ya. Yang pertama adalah asas personal, yaitu kita harus kuat secara intelektualitas dan integritas, etika, dan menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi kita. Dan menjaga ideologi itu secara bersama. Merawat. Yang terakhir adalah asas persamaan. Equality before the law. Ini penting. Mahasiswa hukum harus tahu ini. Jangan karena ketika Anda cerdas secara hukum, Anda membuat klasifikasi di tengah-tengah masyarakat. Karena perkara hukum itu dia butuh biaya. Maka disitulah Anda praktek hukum, kemudian Anda menjadikan itu klasifikasi. Kan tidak mungkin. Iya kan? Saya kira tidak seperti itu. Tetapi pada saat ini Anda bisa lihat negara melakukan sebuah klasterisasi dalam lingkup wilayah kesatuan negara Republik Indonesia kepada masyarakat. Maka terjadilah kesenjangan pembangunan, keterpurukan pendidikan. Saya kira ini adalah ketidakmampuan institusi penegakan hukum dalam memahami kode etik mereka masing-masing. Maka terlibatnya institusi kepolisian dalam kasus pembunuhan. Itu. Terlibatnya praktek suap kepada ketua MK. Ini adalah berbagai fakta buruk. Itu. Apalagi kita yang ada di wilayah timur, ini hanya menjadi korban pelampiasan dari proses penegak hukum yang ada di negara ini, iya kan? Nah, kemudian ada nilai kemasyarakatan, ada nasionalistik, demokrat, keadilan sosial. Ini penting untuk disampaikan. Keadilan sosial itu mesti diberikan kepada seluruh warga negara. Itu ada teori
keadilan menurut Aristoteles itu keadilan bahwa bagaimana keadilan itu harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terjadi klasifikasi. Itu berarti bahwa masyarakat itu betul-betul harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya yang telah ada dalam isi Pancasila. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Saya kira yang tadi saya jelaskan itu menjadi sebuah pegangan ya bagi saudara-saudara mahasiswa. Penegakan hukum. Penegakan hukum ini dapat dirumuskan ada 4 hal penting. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi. Itu percobaan. Kepolisian, dia gagal dalam mengungkapkan sebuah kasus, iya kan? Padahal kasus itulah kasus besar, misalkan kasus pembunuhan, iya kan? Yang terjadi di Tanimbar kemarin-kemarin itu. Polisi tidak mampu mengungkapkan fakta hukum itu. Itu berarti mereka sementara menunjukkan praktek kegagalan mereka. Padahal mereka sudah berjanji kepada keluarga korban, iya kan? Itu. Dan dibuktikan kepada masyarakat. Itu korbannya gantung diri, iya kan? Tetapi dalam perkembangannya yang di belakang kantor pengadilan, iya kan? Di bawah pohon kusambi itu adalah fakta. Masa ada benturan tetapi direkayasa bahwa dia gantung diri, iya kan? Ini adalah mengukur interpretasi kinerja kepolisian, betul atau tidak? Nah ini supaya peringatan menghentikan pelanggaran itu mampu membuktikan. Kedua adalah pembebanan kewajiban tertentu ganti kerugian. Ganti kerugian ini misalkan ada masyarakat yang menjadi korban, negara melakukan ganti rugi atas Pulau Nustual kemarin, iya kan? Berapa miliar yang dibayar oleh negara itu. Itu sebagai bentuk nilai ganti rugi atas yang mengalami korban, dalam hal ini masyarakat, iya kan? Itu. Yang ketiga adalah penyisian atau pengecualian pencabutan hak-hak tertentu. Yang keempat, penanganan saksi, badan, pidana, penjara, pidana mati. Dengan penjara ini misalkan kurungan badan seorang tindak pidana korupsi, tersangka. Kemarin dalam proses penegakan hukum, jaksa melakukan penetapan tersangka kepada 6 orang tersangka berkaitan dengan penyalahgunaan SPPD fiktif. Iya kan? Itu. Ini adalah salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum. Indonesia ini ada sementara dilanda corona, tetapi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah mereka melakukan satu spekulasi terhadap keuangan dalam bentuk perjalanan dinas. Tidak ada perjalanan dinas pada waktu itu, tapi mereka bilang ada perjalanan dinas. Hasil temuan BPKP, maka terbukti bahwa kepala dinas keuangan melakukan tindak pidana korupsi dan bawahannya. Itu adalah fakta hukum. Dan dalam penanganan oleh institusi penegakan hukum mendapatkan sebuah sanksi. Apabila tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka sanksi adalah kurungan pidana penjara, ganti rugi, kurungan badan. Iya kan? Itu. Keterpurukan hukum saat ini. Ada beberapa fakta hukum yang saya jadikan sebagai rujukan. Diskusi jual beli keadilan Jakarta 15 pada bulan 10 tahun 2005, mungkin bisa di-search di situ. Sekarang ini sulit mencari penegak hukum yang bersih dari praktek suap, apalagi punya peluang. Itu menurut Andi Andoyo. Tommy Sitohang dan Trimedia Panjaitan mengaku tanpa uang pelicin mustahil setiap kasus ditangani akan menang. Iya kan? Jangan bicara di Jakarta, tetapi di Tanimbar juga per hari ini seperti itu. Misalkan yang kemarin kasus penyelesaian tapal batas. Ya kan, antara ketua DPR yang nantinya didemisionerkan sebagai pejabat negara, ketua DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan wakil ketua DPRD terpilih. Itu terjadi sengketa tanah di depan kampus kita, ya kan? Itu adalah fakta. Itu di dalam satu wilayah sengketa itu terdapat 2 pelepasan, 2 AJB. Itu. Tetapi yang dilakukan adalah terjadi penyerobotan juga. Itu. Maka saya kira ini bagaimana peran peradilan itu dimainkan di sini. Itu.
Ini paradigma penegakan hukum. Saya ada buat dalam bentuk bagan juga. Ada mafia peradilan, praktek suap, putusan bisa dibeli berapa rupiah, iya kan? Makelar perkara, keadilan dicabik, masyarakat sebagai tumbal. Ini. Saya kira ini adalah sebagai gambaran saja supaya ke depan Anda bisa betul-betul menghayati materi di saat ini menjadi sebuah pegangan bersama ya. Itu. Ini mafia peradilan. Merusak, mengeksploitasi sumber daya non fisik. Merusak sustainable development, pembangunan berkelanjutan, misalkan, iya kan? Itu. Merusak kualitas kehidupan. Virus terhadap siapa yang sehat. Merusak kepercayaan dan respek kepada masyarakat. Itu bahaya. Ke depan Anda jangan seperti ini ya, yang saya gambarkan di papan ini. Itu. Terbukti dalam penegakan tindak pidana korupsi itu jaksa menuntut tersangka penggunaan SPPD fiktif itu 8 sampai 10 tahun. Tapi dalam putusan pengadilan tinggi tipikor Ambon itu 1 tahun 5 bulan. Bagaimana menurut Anda? Iya kan? Sudah tentu ini ada anggapan kita sebagai masyarakat. Masa jaksa tuntut dalam tuntutan JPU itu 8 sampai 10 tahun. Dengan tuntutan yang bervariatif kepada tersangka. Tetapi dalam putusan pengadilan tinggi tipikor Ambon, Provinsi Maluku, memberikan putusan 1 tahun 5 bulan. Itu. Kepada 6 orang. Sebagai TSK itu. Iya kan? Saya kira ini merusak kualitas kehidupan masyarakat. Apalagi masyarakat yang sudah berkembang di era digital. Itu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Karena kurangnya kesadaran kita terhadap ilmu hukum, maka etika dan norma itu senantiasa juga dia turun secara drastis dalam kehidupan kita. Iya kan? Itu. Saya kira yang menjadi pegangan kita saat ini bagaimana Anda bisa menjadikan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sebagai sebuah pedoman. Maka kesimpulan kita adalah kiranya materi ini menjadi sebuah pegangan sumber daya intelektualitas dalam membangun kesadaran etika dan moral dalam rangka memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat Tanimbar. Itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kiranya saudara-saudara dapat terus belajar dan semangat dalam bangku pendidikan ya. Mungkin itu saja. Waktu kita sudah selesai. Kurang 5 menit kita selesai ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ya, saya kira itu saja. Semua paham ya? Ya. Terima kasih atas kehadiran saudara di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ya? Ya. Mungkin satu orang tutup dalam doa, bisa? Oke. Tadi Katolik ya? Ya, sekarang Protestan. Itu yang disebut dengan moderasi beragama. Kita saat ini betul-betul direncanakan bahwa ini dalam berjalan dalam sistem online. Mari kita coba kita bersama akan menjalankan untuk kami dari awal ke tengah ini saya menjawab soal tadi agar apa yang tadi disampaikan pada kami bisa menjadi kita nama Yesus berdoa. Amin. Terima kasih bagi saudara mahasiswa yang sudah membawakan kita dalam doa. Kiranya materi yang tadi saya berikan menjadi sebuah pegangan bagi saudara mahasiswa ya. Ya. Selamat sore dan shalom.